Oke, sebelum Docin kasih edukasi kalian tentang pinjol, ya, kalian tonton dulu cuplikan dari podcast Koko Densu yang ada SW yang terbaru ini. Simak dulu Ya, ya. kembas. Oh, oke. Jadi debt collector yang datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol dari handphone, kartu kredit bank, semuanya ngontaknya ke nomor aku. Oh, bukan rumah ya? Bukan rumah. Rumah tidak pernah kirim bukan debt rumah. collector ya? Bukan rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar omongan dia. Soalnya kalau gue nggak salah tangkap, Bang Inoka bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Pokoknya lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku, Atas nama siapa? atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman, gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu Koruben? Nomornya sih. Oh, nomornya? Oke, oke. Jadi, dia Ada minta... KTP-nya juga kok. Oke, karena kan itu perlu di cross check. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu. Karena kalau enggak kan Ya. nanti simpang siur Oh, juga. enggak. Yang pertama itu bukan rembes. Kalau rembes itu kalau rumah bocor, yang atau juga kalau rumah yang Pondok Indahnya yang lagi disewa sekarang mungkin keinget kali ya si SW rembes gitu kan. Akhirnya jadi mau bilang reimburse jadi rembes karena rumahnya mungkin bocor. Yang benar itu reimburse bukan rembes. Ada aja. Kemudian yang kedua, edukasi tentang pinjol. Perlu kalian ketahui ya. Sekarang Docin nanya, ada nggak pinjol yang bisa untuk meminjamkan dananya sampai 3 digit? Tidak ada sama sekali. Adanya pinjol itu adalah digunakan, diperuntukkan ya marketnya untuk yang menengah ke bawah. Maaf sekali lebih banyak yang di bawah. Tidak ada namanya pinjol yang mengeluarkan pinjaman dana ketika lu daftar di aplikasi apapun itu, langsung dananya gede, enggak. Lu akan dibuat namanya muter otak, lu akan dibuat namanya teka-teki sama mereka, akan benar-benar diputar-putar ya otak kalian itu dari dana yang kecil akan diberikan janji manis, toto selamat Anda dapat pinjaman kuda itu juga dananya dari dana yang kecil. Mau sebagus apapun kredit skor lu ya, lu akan dikasih dana dulu dari yang kecil. Ya itu juga ada yang 7 hari, ada yang setengah bulan, ada yang 1 bulan. Kadang juga nggak jelas, ya kan? Berapa hari sebelumnya lu udah ditagih atau enggak serajin-rajinnya lu, misalnya bayar lebih tepat atau bayar telat sama-sama salah. Tiba-tiba lu udah kredit skor lu bagus, sepak terjang lu bagus, tiba-tiba lu dikunci. Akhirnya jadi beranak dari 1 APK karena untuk nutupin jadi 2, 3, 4, 5. Dan itu juga tidak akan sampai lebih dari 10 jutaan. Itu juga kalau lu harus ada sepak terjang lu berapa bulan gitu, berapa minggu, harus ada keaktifan yang benar-benar luar biasa. Sekarang gua tanya, RO yang perharinya atau daily basisnya aja bisa minimal keluarnya puluhan juta sampai ratusan juta udah menjadi namanya normal pengeluaran RO. Kegambaran nggak kalau RO bakal kepinjol? Kayak tanah ke langit, jauh tanah ke langit ya. Bahkan 1 kalinya keluarnya RO uang yang besar itu bisa ngebeli 1 PT. Pilihan kalian PT pinjol yang mana bersama ruko-rukonya, bahkan suruh karyawannya semua pada dikasih pesangon suruh berhenti. Gimana ceritanya pinjol bisa cover atau membantu kebutuhan RO untuk 1 aja udah sampai puluhan ratusan juta. Sementara pinjol aja yang paling gede cuma 10, 20, atau 30 itu juga kamu udah yang wih, sepak terjangnya udah sampai E to Z, udah ngebuka dan nge-download aplikasi banyak. Sementara yang diklaim sama SY itu ada 1 pinjol yang datang. Harusnya dia didatangin lebih dari 10. Ya, udah banyak tuh DC lapangan. Kenapa nggak nyambung lah di sana? Ya. Di sini maaf banget yang menjadi kecurigaan aku, ini ada pihak internal atau ada pihak settingan yang bisa mengetahui akses ke data pribadinya RO. Bisa dari KTP, bisa nomor telepon, dan maaf sekali ya, SW kamu encounternya itu bikin kita jadi blunder. Dirimu sendiri aja tidak tahu terhadap masalah pinjol itu, giliran ditanya sama Densu, benar nggak? Bisa dipastikan nggak? Ada buktinya nggak? Nomor telepon, KTP ada. Densu sampai ngomong harusnya bukannya ada KTP ya. Sendirinya juga blunder. Kan Dokin bilang, ya mendingan nggak usah dijabarin. Kalau memang kamu tidak tahu tuh DC apa, mendingan iya ada DC. Kalau misalnya mau mention ya cukup aja misalnya mobil atau kredit card. Tapi maaf, kredit card itu juga kan udah jadi tanggung jawab kamu. Kamu yang pakai ya kontribusi lah. Ya Elo juga sekuat-kuatnya dengan biaya juga kan pasti ada pasang surutnya. Itu kan untuk kepentingan kamu yang pakai itu juga. Ya kamu juga harus ada ikut mempertanggungjawabkan, jangan semuanya juga ke Elo. Ya, oke guys, itu merupakan penjelasan sedikit Docin karena gini, gua yakin masalah tentang pinjol ini akan dijadikan senjata ya untuk yang kontra sama RO untuk menjatuhkan. Gua udah tahu. Sementara kalian sendiri edukasi pinjol aja kagak tahu, saking dibutakan ya. Jadi perlu namanya juga logika, awareness. Ya, perlu namanya belajar sebelum menjadikan sesuatu itu senjata. Jangan akhirnya jadi ketawain nanti kok jadi senjata pinjol ini. Karena ini terlalu rendah banget, terlalu nggak masuk akal. Tanah ke langit.